Membuat tikar, Ngadiem menggunakan bahan baku mendong. Mendong sendiri adalah sejenis rumput liar yang banyak tumbuh di rawa. Namun tempat Ngadiem tinggal saat ini bukanlah daerah rawa. Untuk mendapatkan mendong kering, ia pun harus membelinya di pasar. Biyen nyong kareng adol klasa, kareng gawe klasa, ngenune kang beras 10 kilo. Untuk mempercantik tampilan tikar, mendong akan diwarnai terlebih dulu. Penggunaan kunyit dimaksudkan agar hasil pewarnaan nanti akan menjadi lebih terang dan juga mengkilat. Kebutuhannya menganyam tikar, biasanya Ngadiem membutuhkan 2 hingga 3 warna mendong, yaitu warna merah, biru, dan warna asli mendong yang tanpa diwarnai. Tahapan selanjutnya adalah penjemuran. Bila sedang cerah, mendong dapat kering sempurna dalam 1 hari penjemuran. Ada 2 bilah bambu seperti ini. Proses ini bertujuan agar bentuk mendong yang semula bulat panjang menjadi pipih dan tipis. Dengan begitu, hasil anyaman tikar nantinya akan menjadi lebih rapi. Lantaran keterbatasan modal, untuk alat bantu menganyam mendong, Ngadiem hanya mengandalkan potongan kayu serta tali rafia yang dirangkai secara sederhana. Kayu berfungsi sebagai penjepit sekaligus penahan bagian tepi anyaman. Sementara tali rafia berguna sebagai penegang antar ujung anyaman tikar. Proses penganyaman pun mulai dilakukan secara manual. Tiap helaian mendong dianyam saling bertindih hingga terjalin satu sama lain dan membentuk perpaduan pola warna yang menarik. Kareng nanam sesasi, nyambi-nyambi, warna-warna. Ya orang wujud nanam tok sing ya luru gebah, ya luru kayu. Para sesasi ya 15 dina. Ya, menganyam tikar dengan cara serba tradisional seperti ini tentu butuh ketelitian serta kesabaran ekstra. Duduk menganyam selama berjam-jam juga kerap kali membuat tubuh wanita 50 tahun ini terasa pegal dan kaku. Susah nggih klasa, pegel, angel, korora oleh-oleh arpan, pegele lambunge. Sikile kesel, ketempo, keselonjor, ketempo, keselonjor. Meski begitu, Ngadiem tetap bersyukur. Di tengah himpitan masalah yang tengah melandanya, Tuhan masih memberinya jalan untuk mencari rezeki. Setidaknya masih ada yang bisa ia perjuangkan agar perut bisa terisi. Sudah beberapa tahun belakangan, Ngadiem hidup terpisah dengan sang suami. Bahkan hingga kini status pernikahannya pun masih menggantung tanpa ada kejelasan. Hal inilah yang membuatnya sadar, ia harus mampu berdiri di atas kakinya sendiri. Ora tahu ngirim duit, ora tahu ngapa. Nah ora luru duit, gak lurana sapa, anake ora iso luru. Ijah cilik, padane yang gak melebur tuku lombok, apa gak tuku bombang, ora iso. Kristiani adalah anak bungsu Ngadiem. Usianya kini sudah menginjak 11 tahun. Namun hingga saat ini ia masih duduk di bangku kelas 1 sekolah dasar. Ya, dibandingkan teman sebayanya, gadis cilik yang akrab disapa Yani ini memang agak mengalami keterlambatan berpikir, sehingga sulit mencerna pelajaran di sekolah. Namun kondisi itu nyatanya tak mengurangi kesadaran dalam dirinya untuk berbakti pada sang bunda.
Dilandasi kemauan yang muncul dari dirinya sendiri, Yani mencoba mencari peluang untuk bisa menghasilkan uang. Memetik daun singkong di kebun tetangga seperti ini pun menjadi pilihannya. Daun singkong itu nantinya akan ia jual kembali. Semuanya rela ia lakukan demi bisa sedikit meringankan beban ekonomi di pundak sang ibu tercinta. Nyong atol kotong boten karepe nyong dhewe ben sekolah ngandelok sang mama. Waalaikumsalam. Sebelum dijual ikannya tadi, Yani bagi lagi menjadi beberapa ikatan. Per ikatnya biasa ia jual seharga 500 sampai 1.000 rupiah. Menghilangnya sosok pemimpin keluarga sedikit banyak berpengaruh pada kelangsungan hidup yang harus Yani dan Nadiem jalani saat ini. Beratnya hidup sudah pasti terasa. Namun keduanya tetap berusaha menjalaninya dengan penuh keikhlasan. Ya sebabnya pada mindi orang ana wong pada lunga-lunga mindi. Anak wong loro tok karo anak pada teng pundi. Bapake nggih kisah duka teng pundi ngeten. Apa pados pangan, apa pados napa ngeten. Hanya doa dalam keyakinanlah yang menjadi sumber kekuatan bagi ibu dan anak ini. Demi sekedar mengisi perut yang keroncongan, keduanya rela berjuang bahu-membahu. Lantaran sulitnya kehidupan, Nadiem bahkan harus merelakan putra sulungnya tinggal terpisah darinya dan dirawat oleh salah seorang kerabatnya di kota lain. Sebuah pilihan sulit, tapi terpaksa harus diambilnya demi kesejahteraan buah hatinya itu. Nggih rezeki teng wetan. Kalih kakangne. Pados kliyang. Mangken nek pun pados kliyang nggih dijual. Ma aku arep nitip kotong boten dulu ya, terus di warung bakso ya. Ya, enggak ada kelas asik ya. Tak ada kiriman uang dari sang ayah untuk menghidupi ia dan sang ibu telah mengajarkan Yani hidup prihatin. Uang hasil penjualan daun singkongnya memang tak seberapa, namun uang sebesar itu tetap sangat berarti baginya. Di pasar Kertek inilah tempat Nadiem biasa menjual anyaman tikar mendongnya. Pasar tradisional ini memang menjadi salah satu denyut perekonomian bagi warga di Kabupaten Wonosobo. Lewat satu gulungan tikarnya, Nadiem berharap akan bisa mendapatkan lembaran rupiah. Betong pinten sih, Bu? Iki 35. Ngapunten saklek kula sone matur sing kathah. Ngapunten nggih. Nggih, nggih. Untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Hari sudah semakin siang, namun belum satu pembeli pun yang datang. Apa mau dikata, tikar tradisional seperti buatannya ini memang sudah tak lagi banyak peminatnya. Syukurnya tiada terkira, di tengah perjalanan pulang ada seorang pembeli yang menghampiri. Lantaran tak ada pilihan, Nadiem terpaksa menjual tikarnya ini dengan harga murah. Tapi tak mengapa, ia yakin Tuhan pasti sudah menyiapkan rezeki secara adil. Ya kepengen dadi gawe kloso sing gede, sing ombo men supaya hapayu lara. Warga desa, keberadaan mesin giling padi keliling menjadi primadona tersendiri. Mesin ini berfungsi mengupas kulit padi menjadi beras yang siap diolah. Oleh para warga, proses ini biasanya dikenal dengan istilah seleb gabah. Layaknya para warga lainnya, Nadiem juga biasa ikut mengantri untuk menyeleb gabah. Satu karung padi ini ia dapatkan dari upahnya sebagai buruh panen, serta hasil kegiatannya memulung sisa padi di sawah. Ya,
Padi yang ia kumpulkan sedikit demi sedikit kala musim panen tiba inilah yang menjadi salah satu pemasukan tambahan bagi Ngadiem. Yang kaleng lur gebah samban dina karo kanca-kancane. Gue lebar oleh gebah njur di PP, lebar di PP, selip, lebar di selip liwat di ngempani anake. Untuk jasa seleb, Ngadiem harus membayar Rp300 per kilogram padi. Jumlah ini terbilang murah, ketimbang harus menumbuk padi secara manual. Selain untuk dikonsumsi sendiri, sebagian beras hasil selepannya akan ia jual kembali. Menggendong karung beras seberat 15 kg seperti ini tentu bukan hal mudah. Namun tekad untuk bisa mendapatkan lembaran rupiah seolah memberikan suntikan tenaga tersendiri bagi Ngadiem. Warung di sekitar rumah menjadi tempat langganannya menjual beras. Satu beras. Harga yang ditawarkan pun biasanya disesuaikan dengan harga pasaran saat ini. Uang hasil penjualannya cukup lumayan untuk menambal kebutuhan sehari-hari. Ya karo di separuh, padahal oleh sekilo. Gue setengah kilo didol, setengah kilo liwat. Jor ke sangu kenjajan anake. Karo gawe tuku lawuhe. Rumah sederhana inilah yang menjadi istana bagi Ngadiem dan Yani putrinya. Dinding permanen ini berdiri berkat bantuan dari pemerintah setempat. Namun seluruh ruangan di rumah ini masih beralaskan tanah tanpa adanya perabotan layak pakai di dalamnya. Hanya kasur tipis inilah yang menjadi alat tidur mereka. Tak ada penerangan berarti di sini, sebab aliran listrik yang sempat mengalir dari saluran milik kerabatnya terpaksa diputus beberapa waktu lalu tanpa sebab yang jelas. Inyong umahe elek, orang di TV, orang di listrik, nganggo teplok. Rumah ini memang sudah memiliki sumber air bersih yang dialirkan dari saluran irigasi sawah setempat. Namun itu pun hanya bisa dimanfaatkan untuk keperluan mencuci piring dan pakaian saja. Sedangkan untuk kegiatan mandi dan kakus, Yani dan Ngadiem masih harus menumpang di musola sekitar. Memanfaatkan daun kenjer yang tumbuh liar di belakang rumahnya ini sebagai bahan makanan bukan lagi menjadi hal aneh bagi keluarga Ngadiem. Sebab beginilah cara paling mudah dan murah yang bisa diupayakan saat keuangan tengah mengalami paceklik. Sing tuku paling bumbune tok, ora jangan kenjer ya, jangan lumbu. Hanya dengan bumbu sederhana seperti inilah, Ngadiem mencoba menghadirkan masakan layak konsumsi untuk mengisi perut keluarganya sehari-hari. Sosok anaklah yang menjadi alasan baginya untuk tidak menyerah pada nasib. Mak nyong goreng nasi mak, nolongane ya nana brembange. Tak utang pa mak. Utang ora duwe tanya bingung sah utang-utang nana sing ganyer utang. Dalam setiap hela nafasnya, Ngadiem berharap ia akan dapat mengantarkan buah hatinya untuk menggapai masa depan yang lebih cerah. Nyong kepengin dadi wong sugih, awake kepenak, men anake men mulia, men ayem, men tentrem. Ora manu kaya nyong yan teke. Kala sang malam datang, hanya lampu minyak tradisional inilah satu-satunya sumber penerangan di rumah ini. Assalamualaikum. Tak hanya pencahayaannya yang serba minim, bahaya kebakaran pun bisa terjadi kapan saja jika mereka kurang berhati-hati. Nes dorep ke lebar dorep ke nes papan turu pateni petenan. Apa harus sumpek pa mak? Sumpek nek ora ana sing ketuku ya pateni wae. Jualan
Menerima uang hasil kerja keras Yani membuat rasa bangga bercampur haru menjalar hangat dalam hati kecil Ngadiem. Sungguh karunia tak terhingga bisa memiliki seorang anak yang berbakti. Namun di sisi lain batinnya pun menjerit pilu. Andai saja putri bungsunya itu tak harus ikut merasakan kesusahan hidup seperti ini. Cita-citane Nyong pengen dadi guru, pengen seneng mama, pengen iso ngrewangi mae, mugi-mugi emak sehat, panjang umur, bisa nyekolahke Nyong. Namun sebagai manusia, pikirannya masih kerap dihantui rasa khawatir. Sebab masih begitu banyak kebutuhan hidup yang harus dipenuhi. Bagi Yani, duka sang ibu adalah dukanya juga. Melalui pijatan kecil seperti ini, ia berharap bisa mengurangi sedikit lelah yang dirasakan ibunya itu. Nyong anaknya kepengen nang sukses. Deke dadi guru, apa dadi suster, bantu-bantu mae. Selalu ada hasil manis yang akan dituai dari bibit kesabaran yang telah ditanam dalam keikhlasan. Lewat Badan Amil Zakat Nasional yang bekerja sama dengan tim orang pinggiran Trans 7, sejumlah kado indah telah dihadirkan secara khusus bagi Ngadiem dan Yani. Berbagai persiapan pun dilakukan bersama dalam waktu singkat. Bu, saya mau jelasin, kami dari tim orang pinggiran Trans 7 bersama dengan teman-teman dari Basnas mau menyampaikan sesuatu untuk Ibu. Assalamualaikum, dalam saking Basnas. Untuk dapat titipan saking Zaki. Nggih, enten peparing kanthi segede ada tabungan pendidikan dari Basnas. Ya, nanti ada alat sekolah ini buat Dek Yani ya. Hanya tangisan haru bercampur kebahagiaan inilah yang mampu menggambarkan perasaan Ngadiem dan Yani saat menerima kejutan yang tak pernah mereka sangka sebelumnya. Pencet mawon. Makasih ya. Alhamdulillah saniku pun enten listrik. Sebuah modal usaha berdagang pun diharapkan bisa memberikan sedikit solusi bagi keluarga ini untuk dapat keluar dari kesulitan hidup yang menjerat. Berbagai kejutan manis yang berasal dari himpunan dana zakat ini diberikan dengan harapan Ngadiem dan putrinya akan dapat meningkatkan kualitas hidup dan beribadah dengan lebih baik. Lihat telitian serta kesabaran ekstra. Duduk menganyam selama berjam-jam juga kerap kali membuat tubuh wanita 50 tahun ini terasa pegal dan kaku. Susah nggih kloso, pegel, angel, torora oleh-oleh arepan, pegele lambunge. Sikile kesel, ketempo, keselonjor, ketempo, keselonjor. Meski begitu Ngadiem tetap bersyukur. Di tengah himpitan masalah yang tengah melandanya, Tuhan masih memberi jalan untuk mencari rezeki. Setidaknya masih ada yang bisa ia perjuangkan agar perut bisa terisi. Sudah beberapa tahun belakangan, Ngadiem hidup terpisah dengan sang suami. Bahkan hingga kini status pernikahannya pun masih menggantung tanpa ada kejelasan. Hal inilah yang membuatnya sadar, ia harus mampu berdiri di atas kakinya sendiri. Ora tau ngirim duit, ora tau ngapa, nah ora luru
duit gak lurakna sapa, anake ora iso luru, ijah cilik. Padane yang gak mlebur tuku lombok apa gak tuku bombang ora iso. Kristiani adalah anak bungsu Ngadiem. Usianya kini sudah menginjak 11 tahun. Namun hingga saat ini ia masih duduk di bangku kelas 1 sekolah dasar. Ya, dibandingkan teman sebayanya, gadis cilik yang akrab disapa Yani ini memang agak mengalami keterlambatan berpikir, sehingga sulit mencerna pelajaran di sekolah. Namun kondisi itu nyatanya tak mengurangi kesadaran dalam dirinya untuk berbakti pada sang bunda. Dilandasi kemauan yang muncul dari dirinya sendiri, Yani mencoba mencari peluang untuk bisa menghasilkan uang. Memetik daun singkong di kebun tetangga seperti ini pun menjadi pilihannya. Daun singkong itu nantinya akan ia jual kembali. Semuanya rela ia lakukan demi bisa sedikit meringankan beban ekonomi di pundak sang ibu tercinta. Nyong adol kodong boten karepe nyong dhewe ben sekolah ngandelok sang mama. Waalaikumsalam. Sebelum dijual ikannya tadi, Yani bagi lagi menjadi beberapa ikatan. Per ikatnya biasa ia jual seharga 500 sampai 1.000 rupiah. Membuat tikar, Ngadiem menggunakan bahan baku mendong. Mendong sendiri adalah sejenis rumput liar yang banyak tumbuh di rawa. Namun tempat Ngadiem tinggal saat ini bukanlah daerah rawa. Untuk mendapatkan mendong kering, ia pun harus membelinya di pasar. Biyen nyong kareng adol klasa, kareng gawe klasa, ngenune kan beras 10 kilo. Untuk mempercantik tampilan tikar, mendong akan diwarnai terlebih dulu. Penggunaan kunyit dimaksudkan agar hasil pewarnaan nanti akan menjadi lebih terang dan juga mengkilat. Kebutuhannya menganyam tikar, biasanya Ngadiem membutuhkan 2 hingga 3 warna mendong, yaitu warna merah, biru, dan warna asli mendong yang tanpa diwarnai. Tahapan selanjutnya adalah penjemuran. Bila sedang cerah, mendong dapat kering sempurna dalam 1 hari penjemuran. Ada 2 bilah bambu seperti ini. Proses ini bertujuan agar bentuk mendong yang semula bulat panjang menjadi pipih dan tipis. Dengan begitu, hasil anyaman tikar nantinya akan menjadi lebih rapi. Lantaran keterbatasan modal, untuk alat bantu menganyam mendong, Ngadiem hanya mengandalkan potongan kayu serta tali rafia yang dirangkai secara sederhana. Kayu berfungsi sebagai penjepit sekaligus penahan bagian tepi anyaman. Sementara tali rafia berguna sebagai penegang antar ujung anyaman tikar. Proses penganyaman pun mulai dilakukan secara manual. Tiap helaian mendong dianyam saling bertindih hingga terjalin satu sama lain dan membentuk perpaduan pola warna yang menarik. Kareng nanam sesasi, nyambi-nyambi, warna-warna, ya orang wujud ning nanam tok, sing
Ya luru gebah, ya luru kayu, para sesasi ya 15 dina. Ya, menganyam tikar dengan cara serba tradisional seperti ini tentu butuh keterampilan. Warga desa, keberadaan mesin giling padi keliling menjadi primadona tersendiri. Mesin ini berfungsi mengupas kulit padi menjadi beras yang siap diolah. Oleh para warga, proses ini biasanya dikenal dengan istilah selep gabah. Layaknya para warga lainnya, Ngadiem juga biasa ikut mengantri untuk menyelep gabah. Satu karung padi ini ia dapatkan dari upahnya sebagai buruh panen, serta hasil kegiatannya memulung sisa padi di sawah. Ya, padi yang ia kumpulkan sedikit demi sedikit kala musim panen tiba inilah yang menjadi salah satu pemasukan tambahan bagi Ngadiem. Yang kaleng luru gebah sambandina karo kanca-kancane. Gue lebar oleh gebah jadi di PP, lebar di PP, selep, lebar di selep, liwet di ngempani anake. Untuk jasa selep, Ngadiem harus membayar Rp300 per kilogram padi. Jumlah ini terbilang murah, ketimbang harus menumbuk padi secara manual. Selain untuk dikonsumsi sendiri, sebagian beras hasil selepannya akan ia jual kembali. Menggendong karung beras seberat 15 kg seperti ini tentu bukan hal mudah. Namun tekad untuk bisa mendapatkan lembaran rupiah seolah memberikan suntikan tenaga tersendiri bagi Ngadiem. Warung di sekitar rumah menjadi tempat langganannya menjual beras. Satu beras. Harga yang ditawarkan pun biasanya disesuaikan dengan harga pasaran saat ini. Uang hasil penjualannya cukup lumayan untuk menambal kebutuhan sehari-hari. Ya karo di separuh, padahal oleh sekilo, gue setengah kilo didol, setengah kilo liwet. Jor ke sangu genjajan anake, karo gawe tuku lawuhe. Rumah sederhana inilah yang menjadi istana bagi Ngadiem dan Yani putrinya. Dinding permanen ini berdiri berkat bantuan dari pemerintah setempat. Namun seluruh ruangan di rumah ini masih beralaskan tanah tanpa adanya perabotan layak pakai di dalamnya. Hanya kasur tipis inilah yang menjadi alat tidur mereka. Tak ada penerangan berarti di sini, sebab aliran listrik yang sempat mengalir dari saluran milik kerabatnya terpaksa diputus beberapa waktu lalu tanpa sebab yang jelas. Inyong umahe elek, orang di TV, orang listrik, nganggo teplok. Rumah ini memang sudah memiliki sumber air bersih yang dialirkan dari saluran irigasi sawah setempat. Menghilangnya sosok pemimpin keluarga sedikit banyak berpengaruh pada kelangsungan hidup yang harus Yani dan Ngadiem jalani saat ini. Beratnya hidup sudah pasti terasa. Namun keduanya tetap berusaha menjalaninya dengan penuh keikhlasan. Ya sebabnya pada mindi orang anak wong, pada lunga-lunga mindi. Anak wong loro tok karo anak pada teng pundi. Bapake nggih kisah duka teng pundi ngeten. Apa pados pangan, apa pados napa ngeten. Hanya doa dalam keyakinanlah yang menjadi sumber kekuatan bagi ibu dan anak ini. Demi sekedar mengisi perut yang keroncongan, keduanya rela berjuang bahu-membahu. Lantaran sulitnya kehidupan, Ngadiem bahkan harus merelakan putra sulungnya tinggal terpisah darinya dan dirawat oleh salah seorang kerabatnya di kota lain. Sebuah pilihan sulit, tapi terpaksa harus diambilnya demi kesejahteraan buah hatinya itu. Nggih rezeki teng wetan. Kali kakangne. Pados kliyang. Mangken nek pun pados kliyang nggih dijual. Mak, aku arep nitip godong-godong dulu ya, terus di warung bakso ya. Ya, enggak ada kuasa sih ya. Tak ada kiriman uang dari sang ayah untuk menghidupi ia dan sang ibu telah mengajarkan Yani hidup prihatin.
Uang hasil penjualan daun singkongnya memang tak seberapa. Namun uang sebesar itu tetap sangat berarti baginya. Di pasar Kertek inilah tempat Ngadiem biasa menjual anyaman tikar mendongnya. Pasar tradisional ini memang menjadi salah satu denyut perekonomian bagi warga di Kabupaten Wonosobo. Lewat satu gulungan tikarnya, Ngadiem berharap akan bisa mendapatkan lembaran rupiah. Detong pinten sih, Bu? Iki 35. Ngapunten caklok lasane mata sing kathah. Ngapunten nggih. Nggih. Untung tak dapat diraih, mangang tak dapat ditolak. Hari sudah semakin siang, namun belum satu pembeli pun yang datang. Apa mau dikata, tikar tradisional seperti buatannya ini memang sudah tak lagi banyak peminatnya. Syukurnya tiada terkira, di tengah perjalanan pulang ada seorang pembeli yang menghampiri. Lantaran tak ada pilihan, Ngadiem terpaksa menjual tikarnya ini dengan harga murah. Tapi tak mengapa, ia yakin Tuhan pasti sudah menyiapkan rezeki secara adil. Ya kepengen dadi gawe kloso sing gede, sing ombo men supaya hapayularan. Namun itu pun hanya bisa dimanfaatkan untuk keperluan mencuci piring dan pakaian saja. Sedangkan untuk kegiatan mandi dan kakus, Yani dan Ngadiem masih harus menumpang di musola sekitar. Memanfaatkan daun genjer yang tumbuh liar di belakang rumahnya ini sebagai bahan makanan bukan lagi menjadi hal aneh bagi keluarga Ngadiem. Sebab beginilah cara paling mudah dan murah yang bisa diupayakan saat keuangan tengah mengalami paceklik. Sing tuku paling bumbune tok, ora jangan genjer, jangan lumbu. Hanya dengan bumbu sederhana seperti inilah, Ngadiem mencoba menghadirkan masakan layak konsumsi untuk mengisi perut keluarganya sehari-hari. Sosok anaklah yang menjadi alasan baginya untuk tidak menyerah pada nasib. Mak nang goreng naskah mak, nolongane anana brembange. Tak utang pa mak. Utang ora duwe tanya bingung sah utang-utang nana sing ganyer utang. Dalam setiap hela nafasnya, Ngadiem berharap ia akan dapat mengantarkan buah hatinya untuk menggapai masa depan yang lebih cerah. Yang kepengin dadi wong sugih, awake kepenak, men anake men mulia, men ayem, men tentrem. Ora manu kaya nyong yan teke. Kala sang malam datang, hanya lampu minyak tradisional inilah satu-satunya sumber penerangan di rumah ini. Assalamualaikum. Tak hanya pencahayaannya yang serba minim, bahaya kebakaran pun bisa terjadi kapan saja jika mereka kurang berhati-hati. Nes dorepke lebar dorepake nes papan turu pateni petenan. Apa harus sumpek pa mak? Sumpek nek ora ana sing ketuku ya pateni wae. Jualan Menerima uang hasil kerja keras Yani membuat rasa bangga bercampur haru menjalar hangat dalam hati kecil Ngadiem. Sungguh karunia tak terhingga bisa memiliki seorang anak yang berbakti. Namun di sisi lain batinnya pun menjerit pilu. Andai saja putri bungsunya itu tak harus ikut merasakan kesusahan hidup seperti ini. cita-citane nyong pengen dadi guru, pengen seneng mama, menisa ngrewangi mae, mugi-mugi emak sehat,